Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, sahabat channel YouTube saya? Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan saya yang memang mendapat kesempatan untuk mengikuti dan menjadi peserta dalam kegiatan guru kebangsaan yang diadakan oleh teman-teman dari Ruang Guru dan teman-teman dari Tular Nalar. Saya mendapat email dari teman-teman di Ruang Guru terkait tentang keikutsertaan saya dalam kegiatan pelatihan tentang pemilih cerdas. Nah, momentum saat ini memang momentum yang spesial sekali bagi bangsa Indonesia karena kurang lebih sekitar 1 bulan lagi kita akan menghadapi pemilihan umum, baik pemilihan presiden, anggota DPR RI, anggota DPD, kemudian ada anggota DPRD, kabupaten, kota madya, dan provinsi. Oleh karena itu, teman-teman dari Ruang Guru, Tular Nalar, dan beberapa lembaga lainnya seperti Perludem membuat kegiatan untuk guru-guru. Kegiatan ini memang sangat-sangat spesial. Saya akan share dulu terlebih dahulu teman-teman. Ini undangannya. Ya, ini undangan dari teman-teman di Ruang Guru terkait tentang kegiatan saya mengikuti pelatihan nasional guru kebangsaan. Nah, kegiatan ini nanti akan terbagi menjadi beberapa sesi karena ini waktunya sangat panjang sekali dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Karena murid-murid itu sebenarnya perlu dibimbing terkait tentang informasi pemilihan umum karena murid-murid terutama yang SMA adalah sebagai pemilih pemula dan memang sangat-sangat penting sekali untuk bisa diberikan informasi-informasi positif. Apalagi di era digital saat ini yang namanya hoax ataupun hoax itu sangat mudah sekali bertebaran di sosial media. Oleh karena itu, pelatihan ini sangat-sangat penting bagi saya yang nanti akan saya sampaikan juga kepada murid-murid saya sehingga iklim positif di dalam pemilihan umum itu tetap terjaga. Nah, salah satu materinya yang menarik adalah terkait tentang pemilihan umum. Saya akan share screen videonya karena ini sistemnya itu seperti kalau Bapak Ibu guru mengikuti PMM, itu bisa terlihat tugas-tugas apa saja, film-film apa saja yang harus kita nonton dan yang harus kita kerjakan. Saya coba share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh filmnya yang nanti saya harus mengisi semua ini. Dan kalau sudah dicentang hijau seperti ini, seperti kayak pretest, rangkuman, pemilu tanggap, ini berarti saya sudah mengerjakan tugas-tugasnya dan sudah menonton videonya. Dan menurut saya videonya sangat-sangat bagus dan baik, serta akan saya ajarkan kepada murid-murid saya. Ini sebagai contohnya, salah satu video tentang pemilihan umum. Saya izin putar ya Bapak Ibu ya. La 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 la. Loh, kok banyak bendera
partai politik ya? Memangnya sebentar lagi ada pemilu? Di pemilu kali ini aku udah punya hak pilih belum ya? Coba aku cari informasinya ah. Halo teman-teman, selamat datang di kelas Yuk Cerdas Memilih. Di kelas ini kita akan belajar tentang pemilu, demokrasi, penginderaan hoax, dan waspada sanksi. Kita mulai dari video yang pertama ya. Teman-teman, ternyata tahapan pemilu 2024 waktunya cukup panjang. Bahkan lamanya mencapai 20 bulan loh. Jadi tahapan pemilu bukan hanya proses pemberian suara pada 14 Februari 2024, tetapi terdapat pula tahapan lainnya. Apa aja ya tahapannya? Tahapan pemilu serta jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU melalui PKPU 3 tahun 2023 disusun dengan dua skema, yaitu pemilu satu putaran dan pemilu dua putaran. Tahapan dan jadwal pemilu 2024 jika dilakukan hanya satu putaran bisa dilihat sebagai berikut. Sedangkan jika terjadi putaran kedua pada pemilihan presiden dan wakil presiden, maka tahapan penyelenggaraannya akan berlangsung dengan jadwal sebagai berikut. Teman-teman, perlu kamu ketahui ya, hasil pemilu akan diketahui sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh KPU dan diumumkan secara resmi. Jadi, jika sebelum hari pemungutan suara sudah ada informasi terkait hasil pemilu, itu udah bisa dipastikan bahwa informasi tersebut bohong. Teman-teman, kamu tahu nggak, kalau pemilu tahun 2024 ini, kedua kalinya Indonesia menggelar pemilihan presiden dan anggota legislatif secara serentak. Kita sebagai pemilih perlu mengetahui tata cara pencoblosan saat pemilihan umum nanti. Lalu bagaimana ya caranya? Sebelum kita memberikan suara, kita perlu memastikan dulu apakah nama kita sudah masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Dan pastikan sudah mendapat formulir C6 KWK atau formulir yang berisi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara di mana kita akan mencoblos nanti. Saat hari pemungutan suara pada Rabu 14 Februari 2024, ada pula tata cara yang harus dilakukan dengan benar dalam mencoblos di TPS, biar surat suara kita itu dinyatakan sah. Kita harus datang ke TPS yang tertera pada formulir C6 KWK. Di lokasi TPS, kita akan bertemu panitia untuk mengisi daftar hadir. Surat suara ini juga bisa didatangkan langsung kepada pemilih loh teman-teman, tetapi dalam keadaan tertentu. Misalnya nih, pemilihnya itu sakit dan tidak memungkinkan untuk hadir ke TPS. Sehingga petugas TPS dan saksi TPS bisa mengantarkan surat suara ke rumah pemilih yang sakit. Contoh lainnya, pemilih di luar negeri. Mereka bisa tuh menggunakan hak pilihnya melalui mekanisme pengiriman pos. Nah, untuk pemilu di luar negeri ini dilakukan sebelum pemberian suara di Indonesia ya, teman-teman. Karena pemilih di luar negeri dapat menggunakan pos dalam pengiriman surat suaranya. Ada juga nih ketentuan pencoblosan kelima surat suara di pemilu 2024 yang perlu diketahui oleh teman-teman. Satu, pastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Dua, pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku. Kemudian yang ketiga, pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusung dalam satu kotak di surat suara. Nah, setelah mencoblos, lipatlah kembali surat suara sesuai petunjuk. Lalu, masukkanlah surat suara itu ke kotak yang tersedia. Sebelum meninggalkan TPS, wajib nih mencelupkan salah satu jari ke tinta. Ini sebagai bukti telah memberikan hak suara kita di pemilu 2024 ya. Nah, pada saat memasuki bilik suara di TPS, kalau kamu menemukan surat suara sudah tercoblos, itu bukan berarti KPU sengaja ya teman-teman. Karena bisa aja surat suara yang diterima memang sudah rusak saat diterima oleh KPU. Jika surat suara yang diterima sudah tercoblos atau rusak, kita bisa meminta surat suara yang baru kepada KPPS. Teman-teman, tahukah kamu kalau pada hari pemungutan suara, yaitu 14 Februari 2024,
KPPS juga akan melakukan penghitungan suara. Jadi, setelah pemungutan suara ditutup pada jam 1 siang, KPPS akan mulai menghitung perolehan suara untuk setiap jenis pemilu. Penghitungan dimulai dengan surat suara pemilu presiden, lalu dilanjutkan secara berurutan dengan surat suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Pada pemilu 2019, proses penghitungan suara memakan waktu cukup lama, teman-teman. Bayangkan, di suatu TPS terdapat maksimal 300 pemilih, dikalikan dengan 5 jenis pemilu. Maka secara total ada 1.500 surat suara yang harus dihitung. Jadi kebayangkan bahwa tugas KPPS lumayan kompleks, teman-teman. Karena diamanatkan untuk membaca dengan cermat tanda coblos pada surat suara yang begitu banyak, serta membuat penghitungan suara dengan cepat, sehingga bisa sampai dini hari di panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Kemudian setelah proses penghitungan suara di TPS selesai, maka KPPS akan mengumumkan hasilnya kepada semua saksi dan masyarakat yang hadir. KPPS juga akan membagikan salinan hasil penghitungan suara kepada semua saksi peserta pemilu yang hadir. Nah, setelahnya, KPPS wajib nih memasukkan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam kotak suara dan menyegelnya untuk dikirim kepada PPK. Ya, itu teman-teman contoh videonya. Gimana? Menarik nggak? Saya saja yang baru melihat, kemudian tadi sudah ada pertemuan sangat-sangat tertarik sekali, dan menurut saya ini materinya sangat bagus dan akan saya ikuti dengan seksama, sehingga nanti saya akan bisa tularkan kepada murid-murid saya terkait tentang pemilihan umum ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Ruang Guru, kemudian dari teman-teman Tular Nalar yang sudah mengajak saya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan ini. Sekali lagi teman-teman, mari kita sukseskan pemilu tahun 2024, pemilu yang damai, yang tertib, sehingga Indonesia bisa lebih unggul dan bisa lebih maju. Dan mari kita jaga dan kita saling bertoleransi sehingga tidak ada gesekan. Siapapun pilihannya, kita tetap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tetap semangat, yakin, usaha sampai untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.